Bukan, jadi memang kalau untuk karakter Pak Kunjara tuh ada 3 orang yang main. Ada Pak Kunjara tua, karena sebetulnya Pak Kunjara kan umuran ratusan tahun. Jadi ada yang versi tua, versi saya yang kamuflase jadi muda, sama satu lagi versi monster. Kalau ditanya kenapa beda, karena emang itu 3 karakter yang berbeda gitu. Jadi emang maunya dibikin beda. Seperti itu. Kalau ada perubahan atau enggak sih enggak, karena semuanya udah sesuai sama video board yang kita bikin dari awal, karena semuanya udah dibikin video boardnya, jadi tinggal ngikutin aja. Kalau persiapannya kita kurang lebih 3 bulanan, ada persiapan masing-masing juga, tapi kalau secara horror kurang lebih di 2 bulan sebelum syuting. Alhamdulillahnya Aku aman sih, kalau nggak salah aman, cuman memang kalau untuk Pak Kunjara mungkin tidak seberat Ningrum ya untuk latihannya, jadi relatif aman sih untuk saya. Kan ada sequel gitu. Amin, dijaga ya. Iya, betul. Siap nggak, Satin? Siap dong. tapi kalau sequel itu masih dalam rencana, karena sesuai dengan tadi filmnya kayaknya emang sengaja dibuat seperti itu. Untuk sequel itu masih kita dalam pembicaraan internal ya, soalnya kita masih masih di sini dulu. Betul, yang pasti kita berharap semoga penonton bakal suka sama filmnya. Betul, karena kalau suka akan ada sequel. nggak ada yang tahu. Tantangan nomor 1 tantangan nomor 1 kayaknya lebih ke sama diri sendiri sih, karena banyak sesuatu hal baru yang baru aku cobain di sini, banyak hal baru yang baru belajar, melawan diri sendiri dalam artian melawan rasa takut dan rasa ragunya, karena I always think that kalau misalkan orang lain bisa percaya sama diriku, kenapa aku enggak? Mungkin itu sih kalau aku lebih beratnya, karena itu action yang benar-benar sequence action yang panjang pertama aku, jadi lebih ke melawan rasa takut tersebut sih. Ya sama sih, jadi kalau untuk karakter Pak Kunjara kurang lebih sama kayak Ningrum gitu, gimana cara kita melawan diri sendiri, karena lagi-lagi kalau Pak Kunjara itu kan sebetulnya dia pengikut iblis. Untuk menjadi karakter Pak Kunjara itu kan berarti saya harus percaya sama apa yang Pak Kunjara percaya, dan itu sebetulnya agak mengerikan sih. Jadi tantangannya di situ, gimana caranya saya melawan nalar saya untuk memahami karakter yang saya mainkan. Lebih ke diri sendiri. Tapi kalau untuk urusan koreografi dan lain-lain, saya beruntung banget, saya bersyukur karena lawan main saya Satin. Mungkin kalau di dalam film kita berdua berantem, tapi offset kita berdua kayaknya bonding sekali. Jadi semua koreonya dilakukan dengan aman dan nyaman, karena udah ada rasa percaya kalau dia tidak akan menyakiti saya, begitupun sebaliknya. Karena aku kayak merasa setiap hal baru banyak ketidaktahuan yang kita belum tahu tersebut. Kayaknya ketidaktahuan tersebut itu bikin aku takut, tapi dalam artian bagus, karena dari situ aku jadi jauh lebih berkembang as a person juga, karena banyak hal yang baru aku pelajari di sini. Kayaknya aku rasa ya, bagiku at least rasa takut itu wajar, karena kita nggak tahu kolamnya sedalam apa. Tapi begitu once udah masuk dalam situ, ternyata somehow I found it comforting dan menyenangkan untuk berada di project ini. Kalau dari awal jujur aku pas baca skripnya aku langsung gas. Aduh, sampai ada yang lewat. Gas karena saya suka sekali sama ceritanya. Bisa dibilang film horor ini merupakan film horor yang fresh. Dia ada horornya sudah pasti, ada jump scare-nya, tapi ada misterinya, suspense, dan ada actionnya juga. Dan saya juga suka film fantasy. Jadi begitu ditawarin saya langsung oke gas. Di luar ada beberapa adegan di luar nalar saya, seperti tadi saya udah cerita kalau saya takut ketinggian tapi saya harus berdiri di rooftop. Itu semua saya lawan demi saya memainkan karakter Pak Kunjara ini. Orang tua aku alhamdulillah selalu dikelilingi dengan dukungan yang luar biasa, apalagi ayah dan ibu, karena ibu manajer aku dan ayah adalah mentor paling dekat. Jadi rasanya nyaman ketika menjalani sesuatu, karena selalu ada orang yang bisa aku datangi kalau misalkan aku lagi ragu atau aku lagi butuh bantuan, ada selalu gitu. Yes. Oh, aku orang tua? Oh, oke. Kalau aku kebetulan paketnya paket combo, Mbak. Jadi orang tua ada, mertua ada, anak ada, suami ada. Jadi memang support dari mereka tuh luar biasa sekali. Tanpa mereka saya nggak mungkin bisa menjalani syuting dengan baik. Kenapa? Karena kalau syuting itu kan bisa sampai berbulan-bulan ya. Kayak film Penjaga Iblis saja kalau nggak salah sampai 1 bulan gitu. Berarti saya harus meninggalkan rumah kurang lebih 1 bulan. Dan tanpa mereka sih saya nggak bisa syuting ya, dan mereka rela ikhlas meminjamkan saya untuk syuting 1 bulan lalu baru balik ke rumah. Kalau untuk masuk mungkin saya emang banyak berdiskusi sama Mas Tommy, terus juga saya berusaha meluangkan banyak waktu sendiri, saya nggak berhubungan sama dunia luar, nggak bersosialisasi demi mendapatkan rasa misterius dan introvertnya si Pak Kunjara ini gitu. Cuman sebetulnya lebih sulit lagi adalah melepaskannya tadi, karena jujur butuh waktu agak lama untuk aku
ngelepasin karakter Pakunjara. Bahkan sampai kadang-kadang saking mungkin fokusnya ya dengan si mantra-mantra itu, kita lagi ngerjain sesuatu mungkin beres-beres, mau mandi tuh yang terbesit itu kayak mantranya. Dan jujur emang pada saat syuting pun mantranya suka membuat merinding sendiri gitu. Jadi cara melepaskannya emang takes time, tapi saya berusaha percaya kalau hidup kita di luar itu lebih besar daripada hidup kita di film gitu. Jadi walaupun kita udah berusaha kayak kalau untuk syuting atau memainkan sebuah karakter, kita pasti melakukannya dengan sepenuh hati gitu. Kita menciptakan universe, tapi jangan lupa ada universe lain yang lebih besar yang menunggu kita di rumah. Jadi saya berusaha kayak nggak nih hidup realita gue lebih menyenangkan. Jadi oke, lupain walaupun emang takes time untuk si karakter Pakunjara. Biasanya begitu Mbak, tapi kebetulan untuk Pakunjara nggak bisa. Jadi saya healingnya benar-benar di rumah. Saya berusaha olahraga apapun yang membuat saya senang dan endorfin saya naik supaya saya lupa dengan karakter yang gloomy ini. Termasuk main pedal nggak? Yuk kita main pedal. Nggak, belum sempet Mbak, tapi kepengen. Oke, kita shout out teman-temannya. Ya kita kesini ya. Semuanya. Gitu ya, seperti biasa ya. Halo semuanya. Jangan lupa untuk nonton Gagal Iblis Dosa Turunan mulai tayang tanggal 30 April 2025 di bioskop. Terima kasih.